Sepurane Mbah Hasim, pengurus PBNU saiki sendok tak tenan ngisi-ngisini yo. Terus mending aku tak klothok ya lah isin aku dadi warga NU. Tenan isin wis aku percaya PBI sing bener-bener jaga marwah NU. Jaga amalia NU, jaga sejarah NU PBI. Aku isin dadi warga NU. Ini stiker NU ning motorku, bendera barang wis giyah nyebarne. Isin ya instruksi kok kon ngeduhi dulur dhewe. PWI LS kuwi wong rong pagarusa wong Banser kon ngeduhi kabeh. Taek tenan PBNU kuwi. Pengurus PP japlek iya. Sini. Kurane Mbah Hasim, sepurane aku tetep NU kultural wae. Aku mau ngetokne NU ku. Tok iya weh. Wis esuk kudu padang wis ana tulisan-tulisan NU meneh. Wis NU ben dipek wong-wong PB karo Habib kae. Telek tenan. Wis tak klotoki. Wis resik ana stikere NU maneh. Aku ora percaya karo NU PB saiki. Wis blas ora percaya. Sifatnya taek tenan. Saya disclaimer dulu, saya tidak tahu persis ini pengurus PWI LS atau anggota PWI LS atau siapa. Yang jelas beredar video ini. Ada captionnya, oh pantas PBNU membubarkan PWI LS. Perlu diluruskan, PBNU itu tidak pernah membubarkan PWI LS. Lagi pula PWI LS itu organisasi yang punya badan hukum, dimana kalau sudah punya badan hukum begitu, hak untuk membubarkan ya tidak mungkin dimiliki oleh PBNU, dimana sama-sama sebagai ormas. Jadi kalau kata Kiai Haji Madudin itu ya setara di mata hukum. Jadi aneh-aneh aja kalau ada narasi PBNU membubarkan PWI LS. Kalaupun misalnya dibubarkan, yang membubarkan adalah yang memberikan legalitas hukum itu. Kemudian terlepas dari orang ini siapa, setidaknya saya acungi jempol karena orang ini berarti tidak berselubung selindung. Artinya tidak berpura-pura, tetapi jujur apa adanya. Ya walaupun jujurnya kebangetan mentai-taikan itu ya. Wallahu a'lam. Ya mungkin sudah biasa mentai-taikan. PB ditai-taikan itu, pengurus PBNU ditai-taikan itu ya. Wallahu a'lam masalah itu ya. Kadang orang itu masalah etika kan merasa sudah benar begitu ya. Ngapain kita menanggapi semua orang gitu. Yang jelas saya berharap memang ada sikap yang jujur tegas seperti ini. Jadi kalau Anda tidak suka dengan NU, tidak suka dengan PBNU ya keluar. Tidak usah ngaku-ngaku NU tapi tidak suka. Tidak usah ngaku-ngaku NU tapi menyerang. Lebih baik ya sudah. Mulai sekarang saya sudah tidak mau lagi ikut PBNU. Lebih baik begitu. Gentle namanya itu. Jangan di satu sisi berteriak-teriak sebagai Nahdiyin, di satu sisi menabrak aturan PBNU. Jangan begitu. Itu namanya mau barangnya tidak mau bayarnya gitu. Kalau Anda sebagai PBNU, kalaupun mengkritik, cara mengkritiknya sesuai dengan khitohnya NU, khitohnya Nahdiyin. Ala kulihal, memang orang yang tampil mempertegas sikap itu tidak menikmati posisi di abu-abu. Itu memang relatif lebih akan mengalami kerugian daripada orang yang menikmati posisi abu-abu gitu. Posisi abu-abu itu la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kesana juga kayaknya enggak, kesini juga kayaknya enggak gitu. Berkilah nggak ada habisnya. Oh saya bukan membatalkan kok, misalnya dalam masalah nasab ya. Tapi masa iya gitu. Nah,
Kul bisoroha. Mestinya gitu ya. Orang bicara apa adanya jujur saja masih sering disalahpahami. Apalagi yang menikmati posisi abu-abu. Itu kalau bahasa kasarnya itu jahat ya. Saya suka orang seperti tadi ini ya. Sikapnya ya. Saya suka di bagian sikapnya itu. Berarti orang tadi itu membaca dengan lugas, bersikap dengan lugas. Oh, sekarang PWI-LS itu sudah berseberangan dengan PBNU. Apa buktinya berseberangan? Gak perkara masalah nasab sebetulnya. PBNU kan tidak berbicara masalah nasab. Tapi dianggap sebagai organisasi yang sengaja dibuat untuk permusuhan. Artinya tidak mengedepankan spirit perdamaian. PBNU itu tidak pernah anti perbedaan. Dari dulu sudah biasa namanya perbedaan. Sesama kader NU. Kita tahu dulu Kiai As'ad Syamsul Arifin itu dengan Gus Dur berbeda biasa. Tapi tidak ada narasi permusuhan. Namanya banyak kepala, bahkan kata Yai Said itu sulit sekali menyatukan orang-orang NU itu di ranah-ranah tertentu, misalnya ranah politik. Sudah biasa PBNU itu berbeda pilihan politik antar kadernya, antar tokohnya, biasa. Tapi tidak pernah ada instruksi yang berbeda pandangan politik keluar dari NU, nggak ada begitu. Tidak pernah ada instruksi PBNU tidak boleh mengikuti politik ini dan politik itu, nggak ada begitu. Kita harus pahami. Sebetulnya itu kan spirit kebangsaan. Bagi saya sebetulnya sampai kiamat berdebat masalah nasab nggak ada masalah. Silahkan berdebat terus. Tapi kalau arah-arahnya sudah ke arah perpecahan, ke arah menyerang kelompok tertentu, ke arah mau intimidasi kepada kelompok yang lain, itu kan yang disebut oleh PBNU itu tidak menyikapi dengan bijak. Makanya kalaupun mau berdebat dengan nasab, mau bersilang pendapat, selama tidak meninggalkan adab, itu masuk kepada menyikapi secara arif dan kebijaksanaan. Karena prinsipnya, sebelum bicara spesifik masalah nasab, instruksi PBNU itu adalah menyikapi perbedaan dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Tapi karena melihat ada ormas yang sepertinya sudah tidak ke situ arahnya, maka kader NU jangan terlibat dalam rangka, kalau terlibat berarti tidak mencegah permusuhan, tidak mencegah perpecahan. Perintahnya harus mencegah perpecahan, harus mencegah permusuhan, harus bijaksana menyikapi perbedaan. Perbedaannya sudah ada. Sikapnya adalah jangan menyikapi dengan mendukung, mentolerir, apalagi tergabung dengan kelompok yang dianggap mengarah kepada perpecahan dan permusuhan itu. Sesimpel itu sebetulnya. Nggak perlu terlalu rumit gitu. Jadi kadang-kadang kita berharap juga Kiai Ma'ruf itu tegas gitu. Saya keluar dari NU, gitu kan enak kita dengarnya itu. Karena saya tetap jadi PWI LS. Artinya menjatuhkan pilihan gitu. Ini sudah kelihatan sekali tidak searah. Tidak satu haluan, maka atas nama menjaga integritas, menjaga sikap ya, walaupun ya wallahualam sepenting apa integritas dan sikap itu bagi mereka ya. Tetapi kita tidak bisa menuntut siapapun, memaksa siapapun, tapi berharap boleh lah ya. Berharap itu berarti kita memposisikan diri di bawahnya. Kalau kita di atasnya kan memerintahkan, kalau kita kan berharap saja. Semoga gitu. Semoga Kiai Haji Madudin itu belajar kepada orang tadi itu gitu ya. Jadi jelas sikapnya, jelas posisinya, sehingga nggak menjadi hama ya. Hama itu maksudnya menjadi hal-hal yang menimbulkan simpang siur gitu. Ini bagaimana sih kan gitu ya. Saya tidak tahu persis bagaimana sikap PWLS itu, kan belum ada statement resminya gitu. Menanggapi hal itu, yang ada kan muncul dari ketuanya, dari wakilnya. Dari wakilnya kan personal. Karena ketika Rais Am bicara Nasabu Alawi Sahih kan itu personal, bukan mewakili PBNU. Itu padahal ketuanya sudah yang bicara, ketumnya, Rais Amnya, tapi kan tetap tidak mewakili PBNU. Apalagi ini PWLS yang menyampaikan tanggapan kan Ki Nur Ihya,
terus Kiai Sarman, terus Kiai Ahmad. Nah, ini mereka mewakili PWLS apa bukan kan, begitu yang kita tidak tahu ya. Semoga ada kejelasan. Allahumma